Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya informasi tentang review lah ya perkembangan bisnis United Tractor ya alias UNTR nih. Bagaimana juga laporan keuangan kuartal 3-nya di tahun ini. Lalu bagaimana ya potensi dividennya nih ya untuk persiapan ya menyambut tahun 2024 nih. Oke. Sebelum kita mulai ya, seperti biasa saya ingin menginfokan ya beberapa video yang sudah saya buat ya, terutama 3 video ini ya, tentang PTBA, ITMG dan juga Adaro ya. Adaro sih udah bagi dividen interim ya. Jadi jika teman-teman ingin melihat ya prediksi dividen PTBA maupun ITMG maupun ada di sini Matahari ya, LPPF ya, yang tahun lalu dividen cukup besar tuh ya, di atas 10% ya. Jika teman-teman berminat ingin menonton video ini, silakan nanti cari linknya ya di kolom deskripsi ataupun silakan cari di menggunakan fasilitas search ya di channel Investor Jelata. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa ya, kita kenalan dengan UNTR walaupun sudah terkenal ya. Tapi kita lihat lagi historinya, dia didirikan pada tahun 72 ya. Lalu IPO di tahun 89 ya, sudah cukup lama nih tahun 89 ya. Dan saat ini kapitalisasi pasarnya 91 triliun ya per 31 Oktober 2023. Dan saat ini 59,5% sahamnya dikuasai oleh Astra ya, Astra International alias ASII ya, ASI. Lalu publik 37,9 dan saham treasury-nya itu 2,6%. Dan aktivitas utamanya ya bisa lihat di sini ya, mesin konstruksi ya, terutama Komatsu ya. Lalu kontraktor penambangan, pertambangan batu bara, lalu ada industri konstruksi dan juga energi. Sekilas di tahun 2023 ini beberapa aksi korporasi alias akuisisi lah ya dari UNTR ya. Salah satunya di sini ya, di bulan Agustus ada berita ya, dia menggelontorkan 634 miliar ya untuk mengakuisisi perusahaan geothermal, yaitu PT Supreme Energy Sriwijaya ya. Jadi PT Supreme Energy Rantau Dedap ini Sriwijaya itu memiliki ini ya, pembangkit listrik lah ya, tenaga dari geothermal ya, di mana energi Rantau Dedap ini ya ada 3 perusahaan ya di dalam konsorsiumnya ya. Jadi ada ya Marubeni dari Jepang ya, lalu ada juga ENGIE, baca gimana ya? ENGIE ya dari Prancis gitu ya. Kayak di sini ada di mana nih? Di Bukit Jambul Gunung Pata ya. Oke, ini lokasinya kalau nggak salah di Sumatera Selatan kalau nggak salah ya. Oke, lalu lanjut ya. Seperti kita tahu juga UNTR sudah mulai diversifikasi ke nikel ya. Dia membeli nih ya 19,9% saham Nickel Industry Limited, di mana Harum Energy juga ya memiliki saham di NIC ini ya. Jadi Harum Energi memiliki 6,5% saham dan UNTR itu membeli 19,9% sahamnya ya. Dan itu sudah dilunasi di bulan September ya. Jadi sudah beres akuisisinya di bulan September. Ini berita tanggal 22 September ya. Oke, di mana ini kalau di kan si UNTR baru beli ya di bulan September, jadi di laporan keuangannya belum ada tuh apa laba dari NIC ini ya, yang perusahaan nikel ini. Nah, tapi kan Harum sudah memiliki saham di NIC kalau saya tahun 2020 atau 2001 ya. Jadi kalau dilihat laporan keuangan Harum ya, ini sambil dari kuartal 2-nya ya, itu sudah ada tuh ya bagian laba dari NIC ini ya, alias Nickel Industry Limited, di mana per 30 Juni 2023 tuh ada laba 4,7 juta dolar nih kalau nggak salah satuannya ya. Oke, di mana di tahun 2022 totalnya ya, setahun itu 10,2 ya. Nah, di tahun ini sampai pertengahan tahun ya itu 4,7 ya. Jadi mungkin nanti di kuartal 1 2024 ya. Oke, tahun lah ya, kuartal 4 ya mungkin sudah ada ya bagian laba dari NIC untuk UNTR ya mungkin ya. Kita tunggu saja nanti laporan tahunan alias kuartal 4-nya dari UNTR. Lalu UNTR juga masuk ke energi ya, terutama energi terbarukan, di mana dia membangun 2 pembangkit listrik tenaga mini hydro ya. Yang satu 0,5 megawatt, satu lagi 7 megawatt. Dan UNTR juga membeli ya
saham di Arcora Hydro ya. Ini kode tikernya ARCO ya di bursa saham kita ya. Jadi UNTR memiliki 31,4% sahamnya si ARCO ini. Di mana ARCO ini mengoperasikan 2 PLTM yaitu di Cikopo, Jawa Barat, kapasitasnya 7,4 MW, dan juga PLTM Tomasa di Sulawesi Tengah 10 MW ya. Dan ARCO juga sedang membangun ya 2 PLTM lainnya ya, yang kapasitasnya 10 MW dan juga 5,4 MW. Yang direncanakan akan mulai beroperasi tahun 2024 dan juga 2025. Jadi kalau semuanya ini selesai, jadi total PLTM-nya si ARCO itu 33 MW ya. Lalu UNTR juga memiliki ini ya, pembangkit listrik surya atap ya, rooftop ya, sekitar 13 MW peak ya. Dan dia juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap ya, dengan kapasitasnya cukup besar ya, 2 kali 1000 MW nih, yang sudah beroperasi secara komersial tahun 2022 ya. Oke, lalu di tahun ini juga UNTR ya memiliki produk baru nih, ya PC717 ya, di mana ini eskavator khusus sektor agro dan juga konstruksi ya, di mana di sini mungkin dia ingin meningkatkan market share dia ya di sektor konstruksi, yang dimana menurut manajemen itu tergerus oleh eskavator milik perusahaan Cina ya, mungkin lebih murah. Jadi mereka mulai membuat produk baru ya, yang fokusnya ke eskavator yang ke sektor konstruksi maupun agro gitu ya, agro. Oke, lalu UNTR juga berkolaborasi dengan Bomak nih ya. Bomak ini perusahaan dari Jerman ya. Ini produk barunya yang untuk single drum roller ya. Ini untuk pemadatan tanah nih ya, si single roller drum ini ya, terbalik ya, single drum roller ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, silakan teman-teman klik like dan juga komen dan juga share-nya. Terima kasih untuk semua yang sudah sering mampir ke channel ini ya, yang sudah like, komen maupun share video dari Investor Jelata. Oke, kita lanjut masuk ke laporan keuangannya, di mana tahun 2022 pendapatan dari UNTR naik 55,56% dan profitnya naik 104% ya, menjadi 21 triliun tuh ya tahun 2022. Di tahun ini kuartal satunya profitnya masih naik ya 23%, tapi di kuartal 2 turun 2,37% dan di kuartal 3 ini turun 25% ya, dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Nah, ini per Oktober ya, data per Oktober penjualan alat beratnya di merek Komatsu ya, itu ada penurunan 8% ya. Dimana masih pembelinya itu kebanyakan dari tambang ya, 62% alat berat Komatsu dibeli oleh sektor tambang, diikuti oleh konstruksi ya, dan juga kehutanan selanjutnya, dan selanjutnya yang paling kecil adalah perkebunan. Sedangkan untuk merek ini ya, Scania dan truk UD, merek UD, itu ada kenaikan ya 248% ya, dibandingkan yang Scania naik 248% ya dibandingkan tahun lalu ya. Tahun ini dia menjual 633 unit, tahun lalu hanya 182 ya. Sedangkan untuk UD Trucks-nya turun ya, ada 32% turunnya dari 376 unit ke 257. Oke, lalu untuk penjualan spare part maupun services bisa lihat di sini ada kenaikan ya, 18% nih dibandingkan tahun lalu. Untuk produksi batu bara ya sampai Oktober ini, di tahun ini yang warna hijau ini apa nih? Pemindahan tanah ya. Produksi batu bara berarti yang warna kuning ya. Di mana ada kenaikan produksi batu bara 17% ya dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pemindahan tanahnya itu ada kenaikan 25%. Untuk penjualan batu bara ya, ini dalam volumenya ya, bukan dalam rupiahnya. Dalam volumenya itu ada kenaikan 8% ya secara total ya. Itu ada kenaikan baik batu bara thermal maupun batu bara metalurgi ya. Sama-sama naik. Lalu untuk emas ya, penjualan volumenya itu turun 35% ya, cukup jauh ini penurunan dari penjualan emasnya UNTR. Lalu untuk industri konstruksi ada kenaikan ya, sebesar 108%. Nah, ini kalau ditotalkan semua ya, pendapatannya itu selama kuartal 3 ini ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 3 itu ada kenaikan 7% ya, dimana bisa lihat di sini
pendapatan UNTR paling banyak disumbangkan oleh sektor yang warna biru ini ya, kontraktor penambangan. Lalu yang kedua adalah mesin ya, konstruksi ya, itu tadi Komatsu maupun Scania tadi ya. Lalu yang ketiga adalah pertambangan batu bara ya, seperti itu. Lalu yang paling kecil ya masih energi, itu paling kecil ya. Yang dari tadi PLTM ya, mini hydro tadi ya. Nah, kalau secara ini ya bisa lihat ya, 9 bulan terakhir ini itu di pendapatannya naik 7% ya dibandingkan tahun lalu. Lalu laba bersihnya itu ada penurunan kecil saja ya, 3% ya. Yang tadinya 15,8 triliun menjadi 15,3 triliun ya labanya. Lalu untuk earning persennya ada penurunan kecil juga 1% ya. Di mana tahun lalu sampai September itu 4.283, tahun ini 4.222,6. Oke, nah di Public Expose bulan November lalu ya, 28 November itu ada pertanyaan ya, bagaimana dengan target finansial dan operasional tahun 2024 dari masing-masing lini usaha ya. Jadi untuk alat berat itu diproyeksikan ada penurunan ya penjualan ya. Di mana manajemen di tahun 2024 hanya menargetkan Komatsu di level 4.000 ya. 4.000 unit ya. Padahal kan kalau di tahun 2003 ini ya, tadi Komatsu berapa? Ini ya. Udah 4.600 ya. Itu baru sampai bulan Oktober ya, 4.600. Dan di tahun 2024 targetnya cuma hanya 4.000 unit ya. Nah, di sini alasannya karena industrinya mengalami sedikit konstruksi dan juga adanya pemilu gitu ya. Oke, sedangkan untuk penjualan parts ya, spare part dan juga servisnya itu diprediksi ya pemasukannya itu turun 5% ya. Lalu untuk penambangan ya, tahun depan ditargetkan ya penjualan ya, maksudnya secara volume itu ada kenaikan 5 sampai dengan 10% ya. Tapi kalau pendapatan dalam rupiahnya belum tahu ya, karena tergantung dengan harga dari batu baranya sendiri tahun 2024 ya. Kalau kita lihat prediksinya kemarin siapa ya? PTBA kalau nggak salah ya. Ya kira-kira harga batu bara di tahun 2024 mirip-mirip lah dengan di harga batu bara di kuartal 4 tahun ini gitu ya. Jadi ya pendapatannya kira-kira mirip-mirip dengan kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini gitu ya. Lalu untuk tambang batu bara ya, TTA ini nama perusahaannya, Tangguh Turang Tua apa lagi saya lupa ya nama anak usahanya UNTR yang memiliki tambang batu bara ya pokoknya ini. Itu produksi tahun ini mencapai 11,2 juta ton ya, dan di tahun depan ya, tahun target penjualannya itu 12 juta ton ya. Jadi secara volume atau massa itu ada kenaikan ya dari 11,2 menjadi 12 juta ton. Untuk bisnis emas ya, di tahun ini penjualan itu 175.000 ons dan di tahun depan itu ditargetkan naik ya menjadi 235.000 ons ya. Jadi kalau kita summary lagi, kita rangkum ya, berarti penjualan alat berat kira-kira ada penurunan ya, di mana Komatsu hanya ditargetkan 4.000 unit saja ya. Sedangkan di tahun ini kan tadi sampai Oktober aja udah 4.600 unit ya, jadi cukup jauh nih ya, mungkin penurunan dari penjualan unit dari Komatsu ya. Lalu untuk penjualan batu bara ya, itu secara volume akan meningkat ya, tapi secara pendapatan masih tergantung dari harga batu bara di tahun depan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke rasio-rasio yang kita bandingkan dengan beberapa perusahaan lain ya. Sebenarnya UNTR ini kan masuk ke industrial ya, sektor industrial ya, subsektor industrial goods ya. Cuman karena dia memiliki tambang batu bara juga, saya bandingkan juga lah dengan perusahaan batu bara ya. Perusahaan sejenisnya kan Hexan nih lah ya. Ya, jadi bisa dilihat di sini earning per share-nya 5.531, jadi cukup tinggi ya, hanya kalah dari ITMG nih. Untuk PER juga ya lumayan, yang paling mahal nih ya, hanya kalah dari MCOL dan juga Hexa ya, yang 4,7 kali. Lalu untuk PBV termasuk murah ya, 1,02 kali ya, lebih murah dibandingkan Hexa yang 1,7 nih saat ini ya. Lalu untuk ROE cukup besar ya, 24,78 ya, tapi masih kalah dari ROE nya Hexa nih. Sedangkan untuk DER ya, UNTR ini lebih baik ya dibandingkan Hexa ya, yang cukup tinggi nih DER nya 1,71 ya. Oke, sedangkan subsektor industrial goods bisa dilihat di sini. Jadi saya masukin aja dua-duanya, subsektor industrial goods PER-nya 2,46
Berarti kalau di sektor industrial good ini UNTR PR-nya lebih tinggi ya daripada subsektor industrial good, tapi dia lebih rendah dibandingkan subsektor oil gas and coal ya, yang PR-nya cukup tinggi nih 6,26. Untuk PBV 1,02 itu lebih rendah ya dibandingkan PBV subsektor industrial good, dan juga lebih rendah dari yang oil gas and coal ya, yang 2,56. Untuk DER ya lebih rendah ya dibandingkan dua subsektor ini ya, yang DER-nya 2,46 dan juga 0, DER-nya oil and gas dan coal lebih rendah ya, 0,67 ya dibandingkan si DER-nya UNTR. Oke, jadi kalau kita lihat historinya si UNTR sendiri ya, 5 tahun terakhir ya, PR-nya itu rata-rata di 8,24 ya. Jadi saat ini itu jauh di bawah rata-ratanya ya. Jadi bisa kita bilang dia undervalue ya, undervalue jika dibandingkan dengan histori UNTR 5 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang murah nih gitu ya. Lalu untuk PBV-nya sendiri rata-rata 5 tahun itu di 1,38 dan saat ini di 1,13. Jadi lagi-lagi ini bisa kita masukkan kategori undervalue ya kalau kita melihat dari sisi historinya UNTR itu sendiri. Oke, lalu ini chart dari UNTR, terlihat di sini banyak gap ya, ada 2 gap yang belum tertutup ya. Paling atas itu di 31.000 ya setelah dia bagi dividen di bulan April nih. Lalu ada juga gap yang setelah dia bagi dividen interim ya di 27.000 ya. Oke, bisa lihat di sini kalau kita lihat secara EMA 20 dia sudah terlewati ya, EMA 20 ya, dan dia sepertinya terlihat bisa bertahan di atas EMA 20-nya ya. Apalagi nanti kalau dia bisa menembus EMA 50-nya yang warna hijau ya, berarti bisa dibilang secara short term dia sudah mulai uptrend ya si UNTR ya. Dan perlu diperhatikan di sini ada support ya di 21.250 yang sebenarnya sempat tembus sedikit tuh ya. Mungkin saat itu retail banyak yang jual gitu ya karena supportnya jebol, tapi habis itu dia langsung naik cukup tajam nih ya. Oke. Jadi ya bisa masih jadi support kita lah ya di 21.250 ini ya, di mana support berikutnya adalah 20.400 ya. Dan di public expose 28 November 2003 kemarin juga itu ada pertanyaan ya tentang dividen ya, dengan laba bersih 2023 yang mendekati laba bersih 2022, apakah UNTR akan membagikan dividen sama seperti tahun 2022 gitu ya. Nah, itu dijawab ya, karena saat ini banyak melakukan diversifikasi ya, lalu akuisisi beberapa perusahaan ya. Jadi dijawab ya, seperti telah diketahui pada tahun ini UNTR baru saja melakukan penyertaan modal tadi ya ke perusahaan nikel industri ya. Lalu dia juga memiliki beberapa ini ya M&A, beberapa rencana akuisisi lainnya ya sedang ngantri lah gitu ya. Jadi kemungkinan besar dividen payout ratio-nya tidak sebesar seperti tahun lalu ya yang di atas 100% waktu itu ya. Nah, dia bilang akan mempertahankan historical pembagian dividen kepada pemegang saham dalam range antara 40 sampai 50% ya. Jadi range-nya di antara 40 sampai 50%. Nah, kalau tahun lalu kan dividen payout ratio-nya 123% tuh ya. Nah, sebelum ini itu kan di antara 40 ya sampai 45 sebenarnya sih, sempat 39 juga gitu ya. Nah, lalu di Oktober kemarin dia sudah memberikan dividen interim ya Rp701 nih ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang dapat ya dividen interim UNTR ya. Nah, kalau kita lihat ya dari Januari sampai September earning per share-nya itu kalau ditotalin ya 4.226 ya. Dimana kalau kuartal 4-nya kita asumsikan gitu ya sama dengan kuartal 3 ya. Walaupun ada kemungkinan sih akan lebih rendah juga ada ya. Jadi tapi kita sedikit optimis dimana kuartal 4 kira-kira sama dengan kuartal 3, berarti sampai Desember nanti earning per share itu sekitar Rp5.404 ya. Nah, kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 40% ya, berarti dividennya itu 2.145,6. Yang kalau kita kurangkan dengan dividen interim yang sudah dibagikan di Oktober, berarti sisa dividen yang kita bisa harapkan itu adalah Rp1.444,6 gitu ya. Dan kalau kita bagi dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin ya di 22.625 nih ya, 22.625, berarti dividen yieldnya sekitar 6,38 ya. Ini dividen finalnya doang nih, 6,38% ya.
Dan kalau dividen payout-nya 50%, berarti dividen finalnya kira-kira 1981 ya, alias dividen finalnya sekitar 8,76 ya. Jadi ya seperti itu ya, potensi dividen final dari UNTR ya. Kalau 50% lumayan besar ya, 8,76 ya. Kalau 40% juga di DPR-nya lumayan juga sih, 6,38 ya. Sudah lebih besar daripada bunga deposito gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah UNTR masih menarik untuk dibeli ya, khususnya untuk teman-teman yang investnya itu adalah mengandalkan dividen ya, apakah masih menarik dividen dari UNTR? Kalau dari secara ini ya, posisi PBV-nya yang jauh di bawah 5 tahun dan juga PER-nya ya yang jauh di bawah rata-rata 5 tahunnya, harga UNTR ini sebenarnya sudah cukup menarik sih ya, di harga 22.625 gitu ya. Tapi ya silakan ya sharing komen teman-teman ya terkait dengan UNTR ini. Silakan tuliskan di kolom komen biar kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi, jika dirasakan bermanfaat, silakan klik like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.